sini Ibu Jacqueline agent loh di sini. Bapak tolong lihat. Saya sanggah. Pak Francisco kan katakan Ibu Jacqueline bukan agent kan, dia hanya kayak Pekerja freelance, lepas. pekerja lepas. Di sini ada loh. Ibu Rebecca sendiri pun itu juga sudah malah pergi mendaftarkan diri secara online untuk skema ganti rugi dari PT Mahkota. Itu Bapak sistem menyebarkan fitnah kepada mama saya. Mama ini kan sudah korban. Bapak membela klien dengan menyebarkan fitnah, Pak. Coba Bapak bisa rasakan apa yang kami rasakan. Bapak hanya patokan bela pada klien Bapak, tapi 4 statement Bapak semuanya fitnah. Apa bukti rekaman yang rekaman pembicaraan antara Mama Rebecca dengan pihak bank yang dimiliki oleh pihak bank? Boleh tahu? Saya cerita kronologis lanjut aja. Boleh. Ya Pak, Ya, supaya silakan. lebih jelas Ya. masyarakat mengetahui bahwa saat itu mereka mengatakan bahwa konfirmasi lewat HP-nya Ibu Jacqueline. Saat itu tanggal 30 kami bilang kalau memang ada konfirmasi dari HP-nya Ibu Jacqueline, kami minta mana supaya Mama tuh supaya kami sama-sama puas, karena setahu kami, setahu Mama tidak pernah ada lakukan konfirmasi. Sehingga bank, manajemen bank mengutus Ibu Jacqueline untuk mencari rekaman yang lewat handphonenya Ibu Jacqueline ini ke Telkomsel. Terus Ibu Jacqueline kembali melaporkan ke manajemen bank bahwa rekaman itu yang dia cari di Telkom tidak dapat. Sehingga Ibu Jacqueline pergi ke Polda. Di situ Ibu Jacqueline bertemu dengan Bapak Yudisin Laeloe. Di situ Ibu Jacqueline meminta kepada Bapak Yudisin Laeloe untuk mendapatkan rekaman yang dari HP-nya Ibu Jacqueline itu ke Mama. Tetapi di situ beliau mengatakan bahwa harus melalui laporan polisi baru bisa dapatkan rekaman itu. Setelah itu Ibu Jacqueline pulang ke bank, sampaikan bahwa tidak dapat rekaman itu. Di situ manajemen memerintahkan Ibu Jacqueline, manajemen bank loh Pak, manajemen Bank Bukopin memerintahkan ke Ibu Jacqueline kalau bisa Mama pemilik nomor handphone dan Ibu Jacqueline pemilik nomor handphone untuk sama-sama menyetujui, tanda tangan untuk sama-sama menyetujui untuk membuka rekaman konfirmasi tersebut. Jadi Ibu Jacqueline menelpon ke saya. Saya bilang, oke, kami bersedia. Nanti saya suruh Mama tanda tangan. Yang penting kita dapatkan rekaman itu supaya kita sama-sama puas, karena Mama mengatakan sama sekali tidak ada konfirmasi. Jadi kami terus untuk tetap harus dapat rekaman itu. Nah, jadi Ibu Jacqueline katakan kepada saya seperti tadi. Manajemen meminta untuk Mama dan Ibu Jacqueline sama-sama setuju tuh. Nah, ketika saya bilang oke, nanti siapkan saja suratnya, nanti saya suruh Mama tanda tangan. Berjalannya waktu mungkin tidak bisa atau bagaimana, ya sudah akhirnya sampai di situ. Nanti di bulan Maret kami mulai komplain ke Bank Bukopin. Itu bersurat. Ini prosesnya lama sekali Bu. Kenapa dari Desember sampai Maret? Iya. Itu waktu yang lama loh Bu. Lama. Dengan dana 3 miliar yang hilang, apakah tidak ada usaha lain yang dilakukan oleh pihak keluarga atau Bank Bukopin? Baik, kami lakukan langkah-langkah itu waktu itu ketika tahu uang itu dipindahkan sepihak ke PT Mahkota, kami kan berkelahi. Kami ke bank saat itu, kami minta tolong bank lakukan pendekatan ke Mahkota untuk meminta kembali uang kami, karena kami tidak kenal Mahkota. Jadi kami minta karena bank yang transfer, bank yang lakukan hubungan dengan Mahkota untuk ambil kembali uang kami, taruh kembali ke Bukopin saat itu. Dari situ saran dari bank dan dari Ibu Jacqueline dan Aci Eli bahwa Mama yang harus melakukan pengajuan untuk uang cair sebelum tanggal jatuh tempo. Jadi waktu Januari tanggal 10 datanglah Aci Eli sama Ibu Jacqueline membuat format, meminta Mama tanda tangan. Itu isinya, formatnya itu bahwa Mama meminta pengajuan jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, uang ini kan dipindahkan sepihak 3 bulan. Setahu Mama 1 bulan. Nah, sehingga di situ kan waktu itu kita sudah tanggal 30 ya.
sudah ribut, sudah sampailah tanggal 10 Januari. Nah, tanggal 25 Januari itu masuk lagi sudah ke 2 bulan. Karena Desember 1 bulan, Januari 1 bulan, 25. Sehingga kami minta di 25 itu cairkan sudah uang, cairkan sudah. Makanya tadi Bapak kan katakan lama, karena kami lakukan itu. Mama tanda tangan supaya uang kembali. Mereka bilang harus Mama yang ajukan. Karena kalau agen atau Ibu Jacqueline atau bank tuh tidak respon, harus Mama pemilik uang yang harus tanda tangan supaya uang itu kembali. Sehingga langkah-langkah itu kami lakukan. Tujuannya cuma satu, Pak, supaya uang kami itu kembali. Itu aja. Jadi kami lakukan itu saja sudah di bulan Januari ya, Pak. Sampai dengan Februari tanggal 25 berarti pas 3 bulan. Di sela-sela itu semua, Pak, kami terus meminta uang kami. Di situ ada kami ke bank, setiap kali kami ke bank itu dihadirkan Aci Eli sama Pak Andre, yang kami tidak kenal juga tuh. Kami ke bank minta bertemu Bapak Rudianto, tetapi sampai kami di bank nanti yang datang tuh Aci Eli, yang datang itu Bapak Rudianto. Pertanyaan saya ini menarik, Bu. Iya. Kenapa ada Ibu Eli di sana? Sementara dia bukan karyawan Bank Bukopin kan? Benar. Tapi kenapa dia ada di sana? Ya, saya juga tidak tahu, mungkin banknya yang suruh dia. Karena kan kami ke bank, selalu dia yang hadir di situ sama itu. Sesuatu yang sangat mustahil menurut saya, bahwa ada seorang bukan pegawai bank berada di bank dan memberi penjelasan kepada nasabah terkait persoalan nasabah yang ada di bank. Kenapa bisa ada Aci Eli di sana? Dia orang luar, kenapa dia harus ada di Bank Bukopin? Luar biasa pemirsa. Ternyata ada sesuatu keanehan yang terjadi di sini. Sama-sama kita tahu dari sekian banyak penjelasan tadi bahwa Aci Eli atau Ibu Eli ini bukan seorang beliau bukan seorang karyawan Bank Bukopin, tetapi dia selalu hadir di sana untuk memberikan penjelasan kepada nasabah Ibu Rebecca dan anaknya. Apa yang terjadi? Baik, Ibu. Bahkan saya lanjutkan, ya, boleh, silakan. Bahkan pada tanggal 6 Januari itu bukan Aci Eli saja yang datang. Ada lagi namanya Pak Andre. Ya, siapa dia? Kami juga tidak tahu, tapi di situ mereka menyatakan seolah-olah mereka tuh kerja di mahkota. Oh, oke. Jadi mereka tuh kayak promosi mahkota atau Jadi apa? mahkota ini bekerja sama dengan Bank Bukopin rupanya? Atau apa? Ya, saya tidak paham. Yang penting pada saat kami ke sana itu Aci Eli sama Pak Andre itu di ruangan prioritasnya Bank Bukopin. Wow. Mereka di dalam ruangan situ, kami kan minta bertemunya Bapak Rudianto. Setiap kali kami ke bank selalu minta bertemu Bapak Rudianto. Tetapi dengan berbagai alasan tidak pernah. Yang adanya kami ketemu sama Aci Eli sama Pak Andre itu. Bahkan di situ mereka masih bilang, mahkota ini bagus loh. Ini Mama uang nih, ini biar saya di situ nanti jatuh tempo baru baru pasti cair. Tapi kan kami tetap tidak mau. Bahkan kami mengajukan yang tadi itu. Sebelum jatuh tempo uang itu kami minta dikembalikan. Bahkan Pak, Mama tanda tangan itu, Pak. Kalau kami mau mengajukan jatuh tempo di awal, itu kena potongannya kalau tidak salah tuh 30% atau 11% dan nilainya sangat fantastis, Pak. Tapi kami mau. Mama kan tanya saya, mereka waktu datang antar surat itu supaya Mama tanda tangan biar uangnya cair katanya. Tapi ada potongan loh, Mak, gitu. Berapa persen dari 3M? 11% atau berapa persen waktu itu. Dan nilainya lumayan besar. Waktu itu saya lupa berapa ya, sekitar berapa waktu itu? 30 juta. 30% saat itu. Entah 30% dari nilai mananya saya juga tidak tahu, tapi potongannya sangat fantastik. Dan saat itu kami mau, sehingga Mama tanda tangan, saya suruh Mama tanda tangan supaya uang ini cair, biar selesai sudah. Ternyata setelah pengajuan pun uang itu tidak cair. Kayak dibodoh-bodohi terus, Pak. Oke, kembali lagi tadi soal rekaman. Iya. Ibu kan selama ini selalu mendampingi Mama Rebecca. Coba ceritakan terkait dengan rekaman yang selalu dikatakan oleh Bank Bukopin bahwa mereka punya bukti rekaman. Ini menarik, Bu, biar masyarakat juga tahu apa benar rekaman yang dimiliki oleh Bank Bukopin itu, atau seperti apa
cerita di balik rekaman itu, Bu? Iya. Baik, terima kasih. Jadi awalnya itu rekaman yang sudah saya sampaikan awal, bahwa rekamannya mereka manajemen sampaikan awal, pertama rekamannya lewat handphonenya Ibu Jacqueline. Setelah berjalan waktu, di tanggal 5 Maret, itu bank mengatakan bahwa rekaman itu bukan lagi melalui handphone Ibu Jacqueline, tetapi rekaman itu ada di voice record kantor, yaitu rekaman itu berubah lagi lewat nomor telepon kantor ke nomor handphone Rabeka Adutadak gitu. Sehingga kami diminta untuk pergi ke bank untuk memperdengarkan rekaman tersebut. Sampai kami di bank sana, tapi kami pakai aturan loh Pak, boleh mendengarkan rekaman, tetapi tidak boleh membawa alat apapun, handphone atau apapun ke dalam ruangan itu, tidak boleh, tidak boleh, iya. Dan pembicaraan itu saya ada rekam di handphone saya saat itu, ada. Ya, jadi setelah saya sama Mama pergi untuk dengarkan rekaman di bank, sampailah kami di situ, masuk ke ruangan, ada ibu itu di depan komputer, suruh silakan duduk, Mama sama saya silakan duduk. Kami akan memperdengarkan rekaman yang berdurasi 62 detik, ibu itu. Maka diputarlah rekaman, bunyi rekaman itu yang ada di bank itu. Dibilang gini, Saudari Angel, selamat pagi Mama. Terus terputus. Mama bilang pagi. Bilang gini, ini dengan Mama Rebecca? Mama bilang iya. Terus si Angelnya bilang gini, Mama mau konfirmasi, Mama mau transfer uang 3M. Mama bilang iya. Terus Angelnya tanya, ke bank mana? Terus suara jauh yang saya sama Mama itu tolak, bilang gini, suaranya bilang gini, BCA ko. Itu yang kami tolak, bukan suara Mama gitu. Terus ke bank mana kan bilang gini, Mama bilang gini, sonde taunya itu kasar, sonde taunya kasar. Oh ya sorry, tadi sonde taunya kasar, jeda dulu, baru suara jauh itu bilang gini, BCA ko. Habis itu dari Angelnya bilang gini, iya BCA. Terus Angelnya bilang gini, beta jalankan sesuai slip. Mama jawab, iya sesuai slip. Terus langsung terputus saja gitu, tidak ada terima kasih atau selamat siang atau apa. Jadi pembicaraan yang kami dengar saat itu 60 detik terputus saja sampai situ. Nah waktu pembicaraan yang kami dengar itu selamat pagi, selamat siang itu dia terputus, terjeda, terputus, terjeda, seperti itu. Itu yang durasinya 62 detik pada saat kami dengar di bank, seperti itu. Sehingga ketika kami diperdengarkan itu, kami tolak benar-benar, bukan suara Mama itu yang BCA, sehingga langsung terjadi keributan di situ, ribut besar di dalam itu ruangan. Saya titip meja, Mama juga bilang itu bukan suara saya. Mama bilang yang ada suara jauhnya, BCA ko. Dia bertanya gitu, BCA ko. Lalu bagaimana kemudian dari rekaman 62 detik ini di pihak kepolisian di kriminal khusus langsung menutup kasus ini tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut, tanpa ada pembukaan hasil rekaman ini, lalu kemudian dianggap perkara sudah selesai, kasusnya ditutup? Iya, jadi dari khusus mengeluarkan surat penghentian penyelidikan dari khusus tanggal 16 Oktober. Karena kami tidak puas, sehingga kami komplain karena kan kami yakin kalau rekaman itu dibuka berarti selesai, karena memang itu tidak ada. Sehingga kami komplain kenapa khusus ini sudah tutup tanpa belum memeriksa rekaman itu. Kami bersurat ke Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Di situ kami tembusannya ke pihak-pihak yang terkait, Ombudsman, DPR RI. Iya, DPR RI. Terus itu ke Kapolri, Barreskrim, Kompolnas, Bapak Kapolda juga, sama yang Ombudsman. Kami tembusan ke situ. Di situ kami hanya mengatakan bahwa kenapa rekaman konfirmasi ini belum dibuka, belum diperiksa, tetapi kasus ini sudah ditutup, dilemparkan ke umum. Jadi kami minta tolong, ini tidak profesional nih, gitu. Sehingga surat kami waktu itu ke Bapak Presiden itu 30 November.
surat itu mungkin belum sampai ke beliau, tapi Bapak Kapolda sini karena tembusan Kapolda ya, jadi Bapak Kapolda sudah disposisi. Jadi kami dapat surat dari Itwasda. Di Itwasda itu kami dipanggil untuk klarifikasi. Jadi dalam pertemuan itu ada umum, ada khusus, propam, semua. Di situ saya sama mama sendiri. Ditanya, Ibu, ini Ibu apa nih komplain ke Bapak Presiden ini kerja kami tidak profesional. Di situ saya sampaikan, iya kami ini hanya masyarakat biasa Pak. Kami tidak mengerti. Yang saya tahu adalah terkait dengan rekaman konfirmasi Pak. Itu adalah barang bukti. Jadi itu harus diperiksa Pak, keabsahannya, kebenarannya. Karena kami sudah pernah dengar rekaman itu, yang kami tolak mentah-mentah bahwa itu tidak benar rekaman itu, karena terputus-putus, terjeda-jeda, ditanya lain, dijawab lain, bahkan ditanya tadi tuh, Mama mau transfer uang kemana, Mama jawab saja tidak tahu, yang kami dengar itu gitu. Jadi kami tolak mentah-mentah di situ. Jadi di dalam pertemuan itu, saya singkat saja ya, pimpinan rapat menanyakan kepada Bapak Rifai di sebelah. Rifai ini penyidik? Penyidik dari khusus. Iya, pimpinan rapat menanyakan kepada Bapak Rifai, jawab yang mbaknya tanya, yaitu saya. Waktu itu saya tanya. Bapak Rifai bilang, uangnya Mama Rebecca ini sudah keluar, itu berdasarkan tidak gampang loh Bu, itu sudah melalui prosedur-prosedur, yaitu tanda tangan Mama. Kita juga sudah pertemuan dengan OJK, ambil keterangan dari OJK segala macam. Jadi uang Mama ini tidak gampang bisa keluar gitu. Ini sudah melalui prosedur-prosedur tahapan. Jadi saya angkat tangan di situ, Pak, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya itu kan konfirmasi. 3 kali Pak. Akhirnya pimpinan rapat tanya, jawab aja yang mbaknya tanya tentang konfirmasi. Sudah diperiksa atau belum? Bapak Rifai jawab bilang belum. Wow, belum diperiksa tapi kemudian kasusnya dihentikan, penyelidikannya? Bukan dihentikan ya, seolah-olah bank tidak bersalah jadi dilempar ke umum gitu. Padahal memang Bapak Rifai jawab di pertemuan, belum diperiksa. Iya. Saat itu saya ingat pimpinan rapat bilang gini, oke, kalian kerjain benar ya, agar kami jangan dikomplain gitu. Jadi kita selesai rapat itu, pertemuan, dia bilang, Ibu nanti kami akan sampaikan ke Ibu hasil selanjutnya. Tapi waktu itu dibilang karena khusus sudah tutup, walaupun belum diperiksa, ini sudah dilempar ke umum, nanti umum yang akan membuka rekaman tersebut, begitu. Itu hasil waktu saat itu. Lalu kemudian setelah dibuka oleh umum? Kemudian setelah dibuka, umum minta ke bank dikasih berupa disk gitu. Sampailah, itu sudah lewat dulu Pak, berapa bulan lagi, bukan langsung dikasih, lama lagi. Lama, kami itu aja dari pertemuan itu kan, dari surat Itwasda itu kami konfrontir aja tuh tanggal 6 Januari loh Pak. Iya. Iya. 6 Januari 2021 dong. Iya, 6 Januari itu ini surat masuk konfrontir itu, setelah hasilnya itu baru diinfo ke kami. Setelah itu lagi baru kami dipanggil untuk dengarkan rekaman itu lagi yang dari bank. Di situ saya sama Mama dipanggil. Kami ke sana itu udah sore ya. Sudah sore saya sama Mama. Ke sana ketemulah dengan Bapak Rifai. Di situ Bapak Rifai memperdengarkan rekaman konfirmasi itu. Bapak Rifai sementara memperdengarkan rekaman, saya tanya, "Oh, itu durasinya berapa?" Pak Rifai jawab. Pak Rifai atau Pak Muhammad? Maaf Pak, bukan Pak Rifai. Pak Ahmad. Maaf Pak Ahmad, bagian umum ya, Pak Ahmad. Pak Ahmad, saya tanya Pak Ahmad, maaf, itu durasinya berapa detik? Pak Ahmad bilang 46 detik. Nah, pada saat Pak Ahmad dengarkan rekaman itu, saya sama Mama sudah ketawa-ketawa karena rekaman yang diperdengarkan itu berbeda lagi dengan yang kami dengar di bank itu. Saat itu 62 detik. Sekarang di umum berubah menjadi 46 detik. Bunyi rekaman pun berbeda. Waktu kami dengar di bank pertama tidak ada sambungan operator. Yang 46 detik sekarang yang khusus yang umum dengarkan kepada kami, di situ ada sambungan operator. Sambungan operator dari saudari Angel ke sambungan operator barulah sambung ke Mama. Jadi Mama ani halo, Angel langsung bilang siang Mama, mau konfirmasi betul Mama mau transfer uang 3M. Jadi sudah berbeda lagi ceritanya? Berbeda lagi.
Berbeda lagi durasi, Berbeda durasi dan berbeda isi percakapan. isi percakapan pun berbeda. Di sana itu tidak ada sambungan operator. Di sini ada sambungan operator. Dengan ada sambungan operator, durasinya diperpendek lagi. Jadi, Iya. Ibu mau katakan bahwa hasil rekaman yang dimiliki oleh Polda, Iya. dalam arti yang dimiliki oleh Polda yang diterima dari Bank Bukopin, Iya. itu berbeda lagi dengan apa yang ibu pernah dengar di Bank Bukopin. Iya, iya, Oke. iya. Berarti juga Iya. berbeda dengan pernyataan Ibu Jacqueline atau saudari Angel waktu itu bahwa saat dikonfirmasi kepada Ibu Rebecca menggunakan handphone dari Ibu Angel. Iya. Sorry, Ibu Jacqueline. Iya. Berbeda. Berbeda berarti. Iya. Karena yang diperdengarkan oleh kepolisian kepada Ibu itu kan berdasarkan dari rekaman telepon biasa, rekaman bank. Iya. Yang diperdengarkan di bank juga rekaman dari bank. Ya, rekaman dari bank kan, Iya. melalui operator dan Iya. segala macam. Iya. Sementara yang disampaikan oleh Ibu Jacqueline dan Ibu Angel waktu awalnya. itu pada awalnya bahwa itu handphone ditelepon oleh Ibu Jacqueline lalu kemudian Saudara di-offer HP. kepada Ibu Angel untuk mengkonfirmasi. Iya. Oke. Terlihat ada runutan yang berbeda. Ada runutan cerita di mana dari handphonenya Ibu Angel lalu kemudian terjadi percakapan lagi lebih lanjut melalui telepon kantor, melalui operator Bank Bukopin. Semuanya menjadi kabur. Kita dengar lebih lanjut lagi. Setelah Ibu tahu bahwa isi rekaman itu berbeda dengan yang pernah Ibu dengar sebelumnya. Iya. Apa komentar Ibu saat itu? Di situ kami komplain kepada Pak Ahmad. Kami menjelaskan kejadian yang terjadi. Kami mengatakan bahwa rekaman yang Pak Ahmad mendengarkan ke kami itu berbeda dengan rekaman yang kami dengar pada saat di bank. Durasinya pun berbeda. Kalau secara logika sekarang ini ada sambungan operator Pak Ahmad. Berarti secara logika harusnya durasinya lebih panjang. Saya bilang gitu, secara logika harusnya lebih panjang. Jadi kami komplain habis-habisan sama Pak Ahmad bahwa kami tolak tambah dengan kami mengatakan benar-benar ini palsu karena kami mengalami perbedaan-perbedaan bunyi bahkan durasi. Bahkan yang sekarang ada di umum Pak, tidak ada lagi jeda-jeda. Sudah lancar? Lancar dan tidak ada kosong gitu, padat gitu. Jadi bunyinya pun berbeda. Di situ bunyinya saya bisa sebutkan. Di situ bunyinya gini Pak, sambungan operator. Terus di situ mama bilang gini, Angel langsung bilang gini, selamat siang mama sayang, mama mau konfirmasi, mama mau transfer uang 3M kok. Terus mama Rebecca jawab bilang gini, iya, yang mau taruh di deposito tuh toh. Terus saudari Angel bilang gini, tapi mau transfer ke bank mana ma? Terus mama jawab, nah mama sudah tahu ma. Terus Angel bilang gini, oh mama sudah tahu kok. Suara masuk lagi dari jauh tuh yang kami anggap bukan suara mama, dibilang gini, BCA kok. Terus Angel bilang gini, iya kayaknya BCA. Terus Angel jawab bilang gini lagi, Angel jalankan sesuai dengan slip yang Ibu Jacqueline tulis tadi ya mak. Terus mama jawab, iya sudah dengan Ibu Jacqueline tadi. Terus Angel, Tapi sorry, pertanyaan saya, itu suaranya Ibu Rebecca, atau bukan suara Ibu Rebecca itu? Oke, yang saya ngomong tadi semua tuh suaranya Mama Rebecca, kecuali yang BCA ko itu bukan suara Mama Rebecca. Jadi Angel bilang, Angel jalankan sesuai dengan slip yang Ibu Jacqueline tulis tadi ya mak. Mama bilang iya sudah dengan Ibu Jacqueline. Jadi Angel bilang terima kasih Mama, selamat siang. Mama jawab siang. Jadi itu ditanya lain, jawab lain Pak. Yang sudah di umum ini. Ditanya, saya tegaskan ulang sekali lagi. Ditanya Mama mau transfer uang 3M, Mama bilang iya mau di deposito.
Angel tanya ke bank mana, mama jawab, nah mama sonde tahu. Terus Angel bilang, oh mama sonde tahu kok, suara jauh masuk itu BCA kok. Pertanyaan saya, Ibu, Iya. kalau seandainya Mama Rebecca tidak pernah berbicara dengan Ibu Jacqueline ataupun dengan saudari Angel dengan bahasa seperti transaksi atau bahasa transaksi konfirmasi seperti itu, Iya. dari mana kalau misalnya kita menuduh bahwa kita mengatakan bahwa ini rekaman rekayasa dari Bank Bukopin, Iya. dari mana mereka bisa mendapat suara itu? Oke, jadi mama ini nasabah prioritas. Selama ini setiap kali uang mau keluar, mama dilayani di rumah selalu dikonfirmasi oleh bank. Jadi rekaman-rekaman konfirmasi terhadap mama dari dulu tuh ada di situ. Betul, tetapi sebut dengan menyebut angka 3 miliar itu, Angka 3 miliar kan yang dikeluarkan dari mulutnya Ibu Angel, bukan dari mama. jadi bukan dari Mama. Iya. Kecuali dari mama bilang 3M. Ini kan 3M-nya kan dari suaranya Angel, bukan dari mama. Clear. Iya. Baik, setelah proses yang panjang dengan pihak Badan Reserse Umum, Iya. apa hasilnya, Ibu? Ini masih sampai di umum, sampai dengan saat ini belum ada kejelasan apapun, masih di dalam tahap sidik sampai dengan sekarang ini. Sudah dari waktu dipindahkan dari Oktober 19 Oktober sampai dengan saat ini. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ini Juni ya. Ya sekitar 8 bulan, 9 bulan sampai sekarang masih di tahap penyelidikan. Masih di tahap penyelidikan, masih ambil keterangan-keterangan lah dari berbagai pihak. Sudah 8 bulan. Dalam masa 8 bulan ini, usaha ibu mereka selain ke kepolisian, apakah pernah ke pihak lain, misalnya ke OJK atau pihak-pihak lain? Oke, jadi waktu tanggal 26 Februari itu 2000 Februari 2020. Iya. Kami waktu dari bank itu ketemu Ibu Angel sama Pak Doni. Di situ Pak Doni mengatakan bahwa ini kesalahan oknum, kesalahan Ibu Angel. Jadi bank menolak untuk Ibu Angel atau Ibu Rebecca? Sorry, ini kesalahan Ibu Jacqueline. Bapak Ibu Doni, Rebecca, iya, Bapak Doni mengeluarkan statement bahwa ini kesalahan Ibu Jacqueline. Sehingga saat itu kami lanjut ke OJK saat itu. Kami ke OJK, kami bertemu dengan Ibu Dona. Di situ saya masih menyampaikan kronologis bahwa uang itu keluar tanpa ada konfirmasi. Di situ juga kami menjelaskan kepada Ibu Dona bahwa bank bilang konfirmasinya dilakukan lewat handphonenya Ibu Jacqueline yang diberikan ke Ibu Angel untuk Ibu Angel lakukan konfirmasi. Itu Februari, tanggal 26 Februari. Itu kami ke OJK, itu bank belum mengeluarkan rekaman yang berbeda dari voice record kantor. Itu kami ke OJK, kami ada rekamannya. Kami komplain, kami jelaskan bahwa tanpa konfirmasi. Lalu apa kata OJK saat itu? Saat itu Ibu Dona menyarankan ke kami untuk bersurat secara resmi dulu. Karena sekian lama ini kan kami hanya lisan-lisan. Jadi tolong secara tertulis dulu ke bank untuk komplain. Jadi setelah pulang dari OJK kami baru tulis surat komplain itu ke Bank Bukopin secara tertulis. Jadi di situ Ibu Dona banyak menjelaskan hal-hal yang memang bahasanya agak bahasa ini ya, perbankan atau apa agak tinggi yang memang saya kurang terlalu kuasai, tetapi yang saya tahu di situ bahwa Ibu Dona menjelaskan bahwa kalau SOP-nya bank yang lemah, itu SOP-nya tuh harus dirubah. Jangan karena SOP-nya yang salah, lantas nasabah yang menjadi korban. Di situ mengatakan seperti itu. Iya. Dan OJK itu kami beberapa kali ke OJK, Pak. Tapi memang mereka bilang masalah nilai yang harus mereka tangani itu katanya sih
di bawah 500 juta. Kalau di atas 500 juta, mereka di luar penanganan mereka. Itu yang saya masih kurang paham.